Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu platform trading yang bernama IQ Option. Nah, tapi seperti biasa nih, sebelum kita mulai videonya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke videonya. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih, dalam beberapa minggu terakhir, cryptocurrency market is not doing good, ya. Mostly it's kind of bearish, ya, dan mulai membuat lower low, lower high, dan seterusnya. Walaupun lo bisa profit juga di cryptocurrency market, cuman mungkin beberapa day client sudah sedikit rada berpikir, aduh, bang, ini bisa nggak ya kita coba diversifikasi ke aset kelas lain, ya. Mungkin seperti saham, komoditas, indeks-indeks, ETF, dan lain-lain. Sangat bisa, ya. Seperti yang gue sudah sering bahas juga, bahwa sebenarnya nggak ada salahnya untuk kita diversifikasi ke market lain, ya. Karena lagi-lagi volatility bisa kita cari nggak cuma di cryptocurrency market saja. Nah, salah satu caranya adalah kalian bisa menggunakan si IQ Option ini. Jadi untuk IQ Option ini kita bisa lihat ya, ada untuk Forex 31 pair yang populer ya, seperti Euro USD, USD JPY, terus AUD USD, dan seterusnya. Juga ada stocks di sini ya, ada Tesla, Adidas, dan lain-lain ya. Ada 185 stocks tepatnya. Ini bentuknya CFD ya, atau Contract for Difference. Di sini leverage bisa mencapai 1:20, untuk Forex bisa 1:500, kripto bisa 1:100, komoditi bisa 1:50, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang sangat lengkap ya, ada Forex, stocks, crypto, commodities, indices, dan ETF juga ya. Nah, tetapi mungkin yang paling gua suka dari IQ Option ini adalah untuk deposit dan withdrawals-nya. Ini sangat mudah ya. Buat gua yang dulu 2000 berapa ya? Wah, udah lupa, kayak 2017 atau 2018 lah ya, mulai sering trading forex itu apa ya, bisa dibilang cukup menyebalkan tuh urusan deposit dan withdrawals. Kadang-kadang kita harus pakai pihak ketiga. Di pihak ketiga itu suka ada kurs yang ya semi floating dan seterusnya. Jadi apa ya, kadang-kadang itu menyebalkan ya, cukup mahal untuk deposit dan withdrawals. Di sini gampang dan cenderung murah ya. Di sini minimum deposit itu di 150.000 aja ya, cuma di 150.000 kita bisa deposit dengan berbagai macam cara ya. Bisa pakai QRIS atau KRIS ya, ini ada yang ngomong QRIS dan ngomong KRIS. Bisa pakai BCA, Mastercard, dan seterusnya. Bahkan pakai Dana pun bisa. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Klik deposit di sini ya, masuk ke sini. Ya mungkin yang paling gampang sih lagi-lagi ya dengan QRIS ya. Kayak semua orang udah biasa dengan menggunakan si KRIS atau QRIS ini. Lu deposit minimum 150 ya. Kita ambil contoh di sini aja ya. Kita klik proceed to payment dan kita bisa langsung tinggal scan aja kayak kita belanja di mall ya, atau belanja online in general ya, tinggal scan as easy as that. Bisa pakai GoPay, OVO, BCA, BNI, dan seterusnya ya. Luar biasa, jadi sangat-sangat mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk depositnya juga sangat mudah ya. Untuk withdrawalnya ya, untuk deponya mudah, untuk withdrawal juga mudah ya. Tinggal kalian nanti ambil saja di bagian sini ya. Kita ambil sini, ada juga withdrawal funds di sini ya. Very easy. Nah, lo harus perhatikan, tapi seperti biasa, lu depo pakai apa, withdrawnya biasanya sama juga. Jadi kalau lu misalkan depo pakai BCA lewat QRIS, nah kemungkinan besar juga lagi akan lewat BCA lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu paling gue suka ya, dia sangat mudah untuk kita depo dan WD-nya dibandingkan yang dulu-dulu ya. Nah, setelah dia itu juga kalau kita di sini ya, nanti akan ada app-nya. App-nya juga enak dipakai ya. Dan di sini bentuknya itu macam-macam ya, walaupun namanya IQ Option, tetapi macam-macam, bukan cuma options, tapi ada mulai CFD, ada juga ya options juga, dan macam-macam lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Dan selanjutnya nih, untuk tradingnya gimana? Mudah banget. Yang pertama register, buat lo yang belum punya bisa cek link refraktor di bawah. Yang kedua, lo bisa praktis juga nih buat lo yang mungkin biasa trading spot. Aduh bang, gue masih belum bisa nih, tapi tertarik untuk coba volatility di aset kelas lain. Lu bisa pertimbangkan untuk buka dulu aja demo account. Ya, caranya seperti apa nanti gue bahas di belakang. Dan yang ketiga, kalau lu sudah merasa nyaman nih, ya, wah udah kebayang nih bang, udah biasa nih ya, UI-nya udah kebayang ya. Nah, lu bisa deposit dan trade. Ada lebih dari 250 instruments yang kita bisa pakai untuk depositnya.
dan juga tentunya ya dengan berbagai macam cara-cara lain juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke bagian si app-nya. Oke, dan ini dia app dari IQ Option. Jadi bentuknya ini dia adalah platform yang membuat app-nya itu sendiri. Ya, jadi biasanya ada dua jenis. Ada yang menggunakan MT4, MT5 atau dengan platform yang mereka buat sendiri seperti ini ya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya untuk yang dia bikin sendiri adalah ya dia bisa buat sesuai yang mereka inginkan ya. Mereka bisa tambahin economic calendar, mereka bisa tambahin berbagai macam hal-hal lain di sini ya, berita dan lain-lain. Kalau menggunakan MT4, MT5 ya sering kali ya udah harus ngikutin setup atau bentuk seperti yang udah disediakan oleh MT4 atau MT5. Dan lu harus cari server dan seterusnya. Itu kadang-kadang nggak terlalu enak buat orang-orang yang masih newbie ya. Jadi itu salah satu kerugiannya lah kalau menggunakan yang MT4 atau MT5. Ya tapi seperti biasa lah itu jadi kayak apa ya, plus minus lah, setiap orang bisa beda-beda lah. Ada yang lebih prefer yang pakai MT4, ada yang lebih prefer langsung disediakan oleh platformnya ya. Nah sekarang gimana cara untuk lihat marketnya? Yang pertama lu bisa langsung klik di sini, lu mau market apa? Ada option, ada forex, ada saham, ada kripto, komoditas, indeks, ETF ya. Nah, untuk option sendiri di sini ada dua, ada binary, ada digital. Nah, yang untuk binary sih jujurnya masuknya menurut gue pribadi ya, lebih ke spekulasi murni karena kontraknya paling panjang itu hanya 15 menit. Jadi kalau gue pribadi sih ya lebih prefer CFD aja ya. Untuk CFD ada di forex, ada di saham, ada di kripto juga dan komoditas ya. Nah, untuk di forex kita bisa di sini cukup lengkap juga, ada Euro USD, USD JPY, ada AUD USD dan seterusnya ya. Untuk ambil contoh di sini kita ada Euro USD dan gue udah coba buka posisi, tapi nggak apa, nanti kita akan ini kita tutup dulu nggak apa-apa ya, tutup dulu. Nanti kita akan buka posisi lagi ya. Jadi untuk cara buka posisinya bisa dibilang sama persis lah dengan platform trading lain lah yang bentuknya seperti forex ya. Di sini bentuknya lot. Nah, di sini yang gue suka adalah ada nilai pipnya. Jadi lu nggak pusing. Aduh, ini setiap kali gerak 1 pips itu kira-kira kita untung atau profit berapa ya. Jadi kalau misalkan lu tulis di sini ya, lotnya misalkan mau 1 gitu, lu sultan misalkan ya. Nah, berarti 1 kali gerak ya, 1 pips bergerak kita akan mendapatkan antara untung atau profit sebesar 149.000. Kalau lu bikin lebih kecil, misalkan 0,1 ya berarti jadi 14.000 dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk cara tradingnya sendiri gue nggak akan jelasin di sini ya, karena gue sudah punya video spesifik yang menjelaskan bagaimana cara trading short term, long term, gimana cara kita akumulasi spot dan seterusnya. Buat lo yang penasaran boleh cek di YouTube channel gue, bisa cari aja cara untuk trading ya. Nah, untuk buka posisi ada dua cara. Yang paling gampang itu ada pasar dan juga limit di sini ya. Nah, untuk harga pasar berarti kita beli di harga running sekarang gitu. Sementara kalau untuk harga limit kita beli dengan harga titik tertentu yang kita mau begitu ya. Nah, jadi kita ambil contoh simpel lah buat lo yang sudah sering nonton DCWT, kemungkinan besar sudah tahu ya SOP trading gua lah ya. Retest 1, retest 2 dia udah berarti terjadi konfirmasi di sini sebagai support MA50. Ya, kita ambil contoh aja untuk video ini, kita langsung harga pasar ya. Harga pasar dengan lot 0,1. Berarti kita ambil beli di sini dan langsung kebuka posisinya ya. Nah, dan jangan lupa juga di sini ada spread ya 1,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara buka posisinya, very easy ya. Dan yang gue suka juga dari sini adalah nggak cuma sekedar buka posisi, di sini kita ada economic calendar, ada juga kalender pendapatan dan seterusnya. Jadi buat lo yang mau buka posisi untuk saham dan lain-lain, lo bisa lihat semua data-data terlengkap di sini. Buat lo yang pengen lihat kalender ekonomi, ya nggak usah bolak-balik ya, nggak usah bolak-balik ke ya berbagai macam website untuk lihat nih sekarang data apa yang mau keluar, semuanya udah langsung disediakan di sini ya. Dan juga buat lu nih yang mungkin masih bingung bener-bener nggak ngerti caranya, lu bisa juga ada tutorial di sini ya. Mulai dari yang paling dasar sampai yang trading option, trading margin dan seterusnya. Bahkan ada juga video untuk analisa teknis atau TA ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Overall gue suka ya, gue suka kenapa? Karena dia nggak cuma sekedar ya sok buka posisi gitu ya.
Tetapi juga ada tutorialnya di sini, ada video dasarnya, bahkan cara untuk deposit dana, untuk kita WD dan seterusnya ya. Dan WD-nya dan WD dan deponya juga enak banget ya, bisa menggunakan QRIS atau Kris ya, jadi very easy menurut gua. Dan apa namanya, secara chartnya sih mungkin nggak pakai trading view, tapi gua coba-coba lihat oke juga lah ya. Lu tinggal tambahkan indikator, misalkan mau cari moving average gitu ya, moving average. Nah, lo bisa klik di sini gitu ya. Overall oke ya, overall oke. Kalau lu mau bikin template juga bisa di sini ya, bisa simpan si template indikator. Overall oke, walaupun bukan trading view ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan buat lu nih yang mungkin ngerasa, aduh bang, nanti kalau misalkan nih gue bingung ya, ada ini nggak sih, ada kita bisa kontak ke tim mereka nggak sih kalau sampai terjadi masalah apa-apa? Tenang ya. Di sini mereka sudah siap dalam beberapa bahasa. Salah satunya adalah dengan yang Indonesia juga ada di sini ya. Bahkan juga untuk di sini juga ada untuk obrolan kripto bahkan ya. Isinya ya bukan cuma nanya soal masalah tapi bisa juga soal analisa di sini ya. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi sih analisa ya harus mendingan lu buat sendiri, SOP-nya udah nyaman ya sudah, berarti pakai aja gitu. Jangan sampai ke bawah sama orang lain mau seperti apa ya. Nah, kebetulan nih sambil kita ngobrol-ngobrol posisi kita sudah dalam keadaan profit nih 40 ribuan ya. Biasa sih gue target TP di 20, tapi ya untuk contoh lah ya. Untuk contoh kita tutup aja. Oke, berarti sudah profit 40 ribu rupiah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, very easy. Tinggal yang harus gue ingatkan adalah please harus ekstra hati-hati dengan leverage ya, atau mungkin lebih tepatnya bukan leverage tapi lebih tepatnya adalah dengan margin kalian. Jangan sampai ngasal ya. Buka lotnya tuh jangan nafsu gitu ya. Wah, pengen, kadang-kadang ada orang berpikir, wah satu lot kecil 10 lot nih, sekali satu pip untung 1,5. Iya, taunya margin lu cuma 1 juta ya, sekalinya gerak satu pip nggak sesuai harapan mati gitu ya. Jadi please ekstra hati-hati di situ ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Overallnya seperti yang gue bilang, gue suka secara UI-nya oke. Lalu apa namanya, untuk WD dan deponya sangat gampang ya. Lu bisa langsung pakai BCA, bisa pakai QRIS dan lain-lain ya. Jadi overall sangat menarik untuk dicoba. Dan buat lu nih yang ngerasa bahwa, aduh bang, gue masih belum biasa nih ya, gue biasa trading spot. Gimana untuk bisa buka akun demonya? Lu register dulu aja, download app-nya, lu login. Di sini ada pilihan ya, ada real sama demo. Nah, demo lo bisa klik di sini. Nah, udah gitu ya, ya tinggal lu tingkatkan mau berapa gitu si akun demonya ya. Latihan udah biasa, silakan deposit ya. As easy as that. Jadi kurang lebih seperti itu untuk IQ option ya, menurut gua sangat menarik untuk dicoba, apalagi buat lu yang ngerasa mulai bosan nih dengan volatility di kripto. Nah, pengen coba di aset kelas lain, silakan bisa di IQ option, ada banyak banget pilihan yang lu bisa pilih di sini ya. Mulai dari forex, saham, kripto, mau ETF pun ada seperti S&P dan lain-lain. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.